Untuk kalian para bocil FF atau bocil ML atau bahkan bocil kematian, mungkin kalian lagi benci-bencinya sama beberapa mata pelajaran di sekolah. Gue mau cerita sedikit tentang kenapa fisika, kimia, biologi, dan sejarah itu punya peranan penting dalam terbentuknya proses kehidupan. Jadi gini nih, sekitar 13,5 miliar tahun lalu, zat, energi, ruang, dan waktu tercipta setelah peristiwa yang dikenal sebagai ledakan besar atau yang biasa disebut Big Bang. Proses terbentuknya fundamental alam raya kita ini dinamakan fisika. Kemudian sekitar 13 miliar tahun lalu, zat dan energi mulai menyatu menjadi struktur-struktur rumit yang dinamakan atom-atom, yang kemudian bergabung menjadi molekul-molekul. Nah, proses tentang atom-atom, molekul-molekul, dan segala interaksinya disebut kimia. Sekitar 3,8 miliar tahun lalu, di sebuah planet yang nantinya bernama planet Bumi, molekul-molekul ini tuh bergabung membentuk struktur-struktur yang cukup besar dan rumit yang disebut organisme. Kisah tentang organisme ini dinamakan biologi. Nah, di fase ini mulailah tercipta makhluk hidup yang dari sekecil mikroorganisme, tumbuhan, sampai binatang yang gede-gede macam dinosaurus. Oh iya, kera purba juga hidup di fase ini. Nah, sialnya, dari jutaan makhluk hidup yang ada di planet Bumi, si kera purba ini yang makin lama makin cepat pinter. Mereka dengan cepat menyebar dan beradaptasi ke seluruh penjuru dunia, yang kemudian disebut Homo alias manusia. Ada Homo rudolfensis di daerah Afrika Timur, Homo erectus di daerah Asia Timur, dan Homo neanderthalensis di daerah Eropa dan Asia Barat. Seiring berjalannya waktu, sekitar 70.000 tahun lalu, mulailah organisme dari spesies Homo sapiens alias kita yang ngakunya manusia modern ini mulai membentuk struktur-struktur yang lebih rumit lagi yang dinamakan budaya. Perkembangan selanjutnya dari budaya-budaya manusia ini disebut sejarah. Ada 3 revolusi penting yang membentuk jalannya sejarah oleh kita para manusia modern ini. Pertama, revolusi kognitif mengawali sejarah sekitar 70.000 tahun lalu. Kemudian revolusi agrikultur sekitar 12.000 tahun lalu, di mana manusia mulai menetap dan bertani. Jadi hidupnya nggak pindah-pindah, nggak keluyuran mulu. Terakhir, revolusi saintifik yang baru dimulai di 500 tahun yang lalu, termasuk revolusi industri. Salah satu hasil dari revolusi industri adalah revolusi industri 4.0 yang sekarang lagi kita jalanin ini nih. Misalnya sebuah proses panjang yang bikin kalian bisa nonton konten TikTok ini. Pembahasan tentang revolusi kognitif ini seru sih, dimana otak manusia modern tiba-tiba jadi lebih pintar dibanding makhluk hidup lain. Nanti gue bahas ya, follow dulu biar nggak ketinggalan konten selanjutnya. Bye.